Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, wallahu ya'simuka minan nas, innallaha la yahdil qaumal kafirin. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama semoga kita panjatkan puja puji syukur kita dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Dene punapa wonten ing siang menika kula lan panjenengan sedaya tasih pinaringan pinten-pinten rahmat, nikmat, hidayah serta taufik saking Allah Subhanahu wa taala, sehingga kranten sedaya nikmat kula wau saged kita manfaataken, saged kita ginakaken kangge memenuhi panggilanipun Allah, kangge memenuhi undanganipun Allah Subhanahu wa taala. Diundang mugi wonten ing masjid menika perlu melaksanakan tugas lan kewajiban kita selaku kaum muslimin. Inggih menika kewajiban melaksanakan kegiatan ibadah salat Jumat kanthi berjamaah. Pramila saking menika mugi-mugi sedaya amal kesaenan kita saged katampi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun doa selawat salam mugi-mugi tetap ngatur dumateng junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Khutbah Jumat wonten ing siang menika badhe kula paringi tema, kula paringi judul inggih menika upaya pembunuhan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu gagal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terkait dengan judul khutbah tersebut, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, yaitu Quran surat Al-Maidah ayat 67 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ya'simuka minan nas, innallaha la yahdil qaumal kafirin. Artosipun wallahu lan utawi Allah ya'simu iku bakal nglindungi sapa Allah, nglindungi kamarang sira Muhammad minan nasi, nglindungi sangka setiap upaya pembunuhan yang direncanakan oleh manusia. Innallaha sak temene Gusti Allah iku layahdi, ora bakal maringi petunjuk sapa Gusti Allah
al qaumal kafirina dumateng kaum ingkang kafir. Allah Subhanahu wa taala akan memelihara, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga, Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kamu hai Muhammad, melindungi dari setiap usaha, melindungi dari setiap upaya rencana pembunuhan yang sengaja direncanakan oleh manusia, oleh musuh-musuh kamu. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat tersebut memberikan bukti nyata bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah, utusan yang senantiasa dilindungi, utusan yang senantiasa dijaga, utusan yang senantiasa dipelihara oleh Allah dari setiap upaya, dari setiap ancaman, gangguan, pembunuhan oleh siapapun, baik dengan sengaja, baik dengan senjata maupun tanpa senjata, baik perorangan maupun pengeroyokan, baik dengan direncanakan maupun secara dadakan. Saudara-saudara, jadi setiap usaha pembunuhan yang ditujukan kepada baginda Nabi, setiap usaha pembunuhan yang direncanakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, satu pun tidak ada yang berhasil. Dalam arti semuanya gagal. Siapapun yang melakukan, dimanapun tempatnya, pakai senjata gagal, tanpa senjata gagal, sendirian gagal, rombongan gagal, dikeroyok gagal. Saudara-saudara, kenapa bisa hal itu sampai terjadi? Kenapa Rasulullah SAW tidak pernah berhasil setiap ada upaya rencana pembunuhan yang ditujukan kepada dirinya? Jadi setiap usaha pembunuhan yang ditujukan kepada Rasulullah itu selalu gagal. Pertanyaannya adalah, mengapa kok selalu gagal? Dan mengapa tidak pernah berhasil? Jawabannya adalah karena beliau selalu dijaga, selalu dipelihara, selalu dilindungi oleh siapa? Tentu oleh Allah Subhanahu wa taala dari setiap ancaman pembunuhan. Nah, terkait dengan upaya pembunuhan terhadap Rasulullah SAW, ada 3 orang yang nyata-nyata punya rencana secara matang, yaitu rencana untuk membunuh beliau Rasulullah. Rasulullah akan dibunuh secara langsung, secara terencana oleh siapa? Oleh nama-nama yang ada di bawah ini. Siapa mereka? Yang pertama adalah bernama Suroko. Di saat pedang Suroko sudah disabetkan ke leher Rasulullah, tahu-tahu kuda yang dinaiki Suroko mendadak blosor. Di saat pedang Suroko sudah disabetkan ke kepala Nabi, tahu-tahu kuda yang dinaiki oleh Suroko mendadak nosop sehingga gagal pembunuhan yang ditujukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian yang kedua adalah bernama tentara Quraisy. Di saat para tentara Quraisy sudah mengepung rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dikepung dengan maksud dan tujuan untuk membunuh Rasulullah. Tahu-tahu mereka semua ketiduran sampai siang hari, sehingga Rasulullah lolos dari ancaman pembunuhan berencana dan gagallah rencana pembunuhan tersebut. Selanjutnya orang yang ketiga bernama Daksur. Di saat pedang Daksur sudah menempel di leher Rasulullah SAW, tinggal
Tetapi Dasir tidak langsung, tapi Dasir berkata dulu kepada Muhammad, wahai Muhammad, hari ini, detik ini, jam ini kamu pasti mati di tanganku. Siapakah yang bisa menolongmu dalam situasi yang seperti ini, Muhammad? Saudara-saudara, dengan tenang Rasulullah menjawab, Allah yang akan menolongku. Seketika Dasir setelah mendengar jawaban Allah, seketika itu sekujur tubuh Dasir menjadi kejang-kejang. Seketika itu tangan Dasir menjadi gemetar sehingga jatuhlah pedang itu ke tanah sehingga gagal membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Usaha pembunuhan yang dilakukan oleh Suraka, usaha pembunuhan yang dilakukan oleh tentara Quraisy, usaha pembunuhan yang dilakukan oleh Dasir, semuanya menggunakan senjata, saudara-saudara. Namun senjata mereka tidak berdaya sama sekali, karena firman Allah Subhanahu wa taala, hai Muhammad, lanjutkan dakwamu. Hai Muhammad, lanjutkan kamu mensiarkan agama Islam. Jangan khawatir, jangan takut, sebab kamu akan selalu saya jaga, saya lindungi, saya pelihara dari setiap ancaman pembunuhan oleh orang-orang kafir, oleh musuh-musuh kamu. Selanjutnya usaha pembunuhan dengan tangan kosong, tanpa bersenjata. Yang tadi adalah menggunakan senjata, yang belakangan ini tanpa senjata. Usaha pembunuhan yang ditujukan kepada Rasulullah SAW tanpa bersenjata dilakukan oleh seorang yang bernama Rukana. Siapakah Rukana itu? Rukana adalah seorang jago gulat yang sangat kuat dan tidak pernah kalah dalam laga pertarungan. Selalu hebat, selalu kuat, selalu menang. Lawan-lawannya banyak yang terkapar, tercekik oleh Rukana di saat pertarungan gulat. Maka untuk membuktikan kebenaran bahwa Muhammad itu adalah benar-benar nabi, harus diadu kekuatan sampai ada yang mati. Salah satunya melalui pertarungan adu gulat. Muhammad yang mati atau Rukana yang mati, harus ada yang menang salah satu, harus ada yang kuat salah satu, harus ada yang hidup salah satu. Kalau tidak Muhammad, ya Rukana. Ini adalah pertarungan maut, mati dan hidup demi membela agama masing-masing. Saudara-saudara, dengan nada kasar dan sombong, Rukana menantang kepada Rasulullah. Rasulullah diajak adu kekuatan gulat dengan tangan kosong, dengan cara bebas duel dalam bergulat. Wahai Muhammad, sebelum pertarungan gulat ini dimulai, sekarang kamu mintalah pertolongan kepada Tuhanmu Allah supaya kamu bisa mengalahkan saya Muhammad. Saudara-saudara, menurut perhitungan Rukana, Muhammad pasti mati di tangannya dengan cara akan dicekik dalam kekuatan gulatnya. Wahai Muhammad, saya akan membuktikan bahwa kamu adalah benar-benar nabi. Kamu ini nabi beneran apa nabi palsu saya Muhammad? Kalau kamu nabi beneran, pasti kamu akan bisa mengalahkan saya. Kalau kamu nanti kalah, berarti kamu itu nabi palsu, nabi yang tidak punya kehebatan, nabi yang tidak punya kekuatan. Nabi harus hebat, nabi harus kuat, sebagaimana nabi-nabi sebelum kamu. Demikian tantangan, ejekan Rukana yang ditujukan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudara, selanjutnya kata Rukana, jika kamu nanti bisa mengalahkan saya wahai Muhammad, mengalahkan dalam pertarungan gulat ini, maka saya akan bersedia menyembah Tuhanmu, Tuhan Allah. Tapi sebaliknya, hai Muhammad, jika kamu nanti kalah
dalam pertarungan gulat ini, maka Muhammad pun harus bersedia menyembah Tuhan kami, yaitu Tuhan berhala. Jadi tantangan adu kekuatan dalam membela Tuhannya masing-masing. Rukana membela Tuhan berhala, Muhammad membela Tuhan Allah. Bersediakah kamu, hai Muhammad, mendengar tantangan Rukana yang seperti itu? Nabi Muhammad pun akhirnya meladeni. Nabi Muhammad pun akhirnya melayaninya. Lalu keduanya pun saling mengambil persiapan tarung gulat dalam laga pertarungan. Nah, sebelum pertarungan gulat dimulai, Rukana berdoa dulu kepada Tuhannya, Tuhan berhala, supaya bisa mengalahkan Muhammad. Dan Nabi Muhammad pun juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya bisa mengalahkan Rukana. Antara Rukana dan Muhammad, keduanya berdoa kepada Tuhan masing-masing dalam pertarungan gulat hidup dan mati untuk membela agama masing-masing. Selanjutnya saudara-saudara, pertarungan gulat dimulai antara Rukana sebagai penantang dan Nabi Muhammad sebagai yang ditantang. Lalu Nabi segera memegang Rukana dan membanting tubuhnya, kemudian menduduki dada Rukana dalam posisi terkunci. Itu sebagai pertanda bahwa Rukana lah yang kalah dalam pertarungan gulat ini. Nah, dengan pertarungan gulat ini, Rukana bertujuan ingin membunuh Nabi, tapi Nabi bertujuan supaya Rukana bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasar pengecut, Rukana tidak mau mengakui kekalahannya. Rukana ingin mengajak tanding ulang. Akhirnya pertarungan gulat pun dilakukan sampai 3 kali putaran. Tapi Rukana tetap saja dari pihak yang kalah. Rukana akhirnya sudah tidak lagi berkutik. Lalu dia berkata, "Oke Muhammad, sekarang saya mengaku kalah. Bahwa kamulah yang menang. Bahwa kamu benar-benar seorang nabi." Dan akhirnya Rukana pun masuk Islam. Nah, kisah yang seperti ini, kisah yang saya jabarkan di atas, kisah tersebut di atas, dapat kita ambil satu pelajaran bahwa Rukana dapat hidayah masuk Islam bukan dengan metode ceramah, bukan dengan metode khutbah, bukan dengan metode kuliah subuh, tapi lewat pendekatan adu pertarungan gulat. Seandainya Muhammad kalah, tentu sudah tidak ada agama Islam di muka bumi ini. Tapi janji Allah apa saudara-saudara? Wallahu ya'simuka minan nas. Hai Muhammad, ketahuilah bahwa Allah akan menjagamu, akan melindungimu dari siapapun yang akan mencelakai kamu. Maka jangan takut dan jangan khawatir. Lanjut dakwah kamu. Lanjut sebarkan Islam terus. Siapapun yang akan punya rencana membunuhmu pasti gagal, karena aku bersamamu. Itulah janji Allah yang terpenuhi. Sehingga dengan kemenangan Nabi Muhammad, Islam jaya sampai sekarang dan bisa kita lakukan dari hari ke hari berkat kemenangan adu gulat antara Rasulullah dengan Rukana. Alhamdulillah kemenangan tersebut merupakan berkah sehingga Islam bisa menjadi satu kenikmatan bagi kita semua, dan sampai hari ini Islam masih ada di lingkungan kita, masih ada di dada kita, masih ada di keluarga kita, masih ada di anak-anak kita berkat pertarungan gulat yang sejatinya dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian khutbah saya, semoga ada guna dan faedah. Aku qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.